Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Nika. Saya anggota dari kelompok 4 dan saya juga sebagai moderator dari kelompok 4. Sedikit motivasi, matematika selalu mengajari kita bahwa selalu ada cara untuk memecahkan masalah. Jadi, tetap semangat ya kawan-kawan dalam menjalani kehidupan kalian. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mas Magfiro, saya dari kelompok 4. Oke, sebelum kita membahas ke materi, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua, yaitu matematika memang rumit tapi menjanjikan kepastian. Jadi buat kita semua semangat ya. Serumit-rumitnya matematika, kita pasti akan mendapatkan hasil yang pasti. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Azrul Azwar dari kelompok 4. Nggak peduli serumit apapun matematika, karena memahami perempuan jauh lebih rumit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nabila. Saya anggota dari kelompok 4 dan ada sebuah kalimat yaitu manusia itu bukan seperti matematika yang bisa dijelaskan secara logika. Perkenalkan, nama saya Gayatri Aina Nur Sutisna dengan NIM 2281050052. Matematika itu seperti kamu, semakin dicoba untuk memahami, malah semakin rumit. Jadi, kelompok 4 ini akan sedikit menjelaskan tentang pernyataan berkuantor. Selamat menyaksikan dan semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di sini kami akan membahas tentang kuantor. Saya sendiri akan membahas tentang pernyataan kuantor. Kuantor itu memiliki pengertian pengukur kuantitas atau menyatakan jumlah. Kuantor sendiri itu punya ciri-ciri atau punya kata kunci nih di dalamnya. Nah, itu ada semua, seluruh, setiap, ada, beberapa, terdapat, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan berkuantor adalah kuantor yang digunakan untuk mengubah suatu kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan. Nah, pernyataan berkuantor ini terbagi menjadi 2 dan akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada kuantor khusus atau sering disebut dengan kuantor eksistensial, di mana kuantor ini memiliki kata kunci dengan kata ada, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya 1. Kuantor eksistensial dilambangkan seperti huruf E terbalik dan dirumuskan seperti rumus di samping dan dibaca ada X anggota S sehingga berlaku PX. Lanjut ke contoh dari kuantor eksistensial. Misal kita ambil sebuah pernyataan beberapa bunga mawar berwarna putih. Pernyataan tersebut termasuk dalam pernyataan kuantor eksistensial karena mengandung kata beberapa yang termasuk dari kuantor eksistensial. Lalu, bagaimana nih dengan notasinya? Kita misalkan S sebagai bunga mawar dan P yang berwarna putih. Dan beberapa kita lambangkan dengan lambang kuantor eksistensial. Jadi notasinya seperti yang tertulis di bawah ya. Dan dibaca beberapa X anggota S di mana P anggota X. Bagaimana dengan nilai pernyataan berkuantor? Contohnya, jika ada X anggota bilangan asli, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Maka nilai tersebut bernilai benar atau salah. Untuk dapat mengetahui nilai tersebut bernilai benar atau salah, caranya dengan kita mensubstitusikan misalnya X sama dengan 1 ke pernyataan tersebut. Misalnya X sama dengan 1, jadi 1 kuadrat min 5 kali 1
plus 6 sama dengan 1 min 5 plus 6 sama dengan 2. Itu berarti tidak sama dengan 0. Berarti pernyataannya salah ya. Salah ya, bukti yang pertama. Nah, yang kedua, X sama dengan 2. Yaitu 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 sama dengan 4 min 10 plus 6 sama dengan 0. Berarti bukti yang kedua itu benar ya. Nah, yang ketiga, X sama dengan 3, yaitu 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6 sama dengan 0. Nah, itu juga benar ya. Karena dapat dibuktikan bahwa X ada yang memenuhi persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, maka pernyataan itu bernilai benar. Yang kedua ada kuantor umum atau kuantor universal. Dilambangkan dengan A terbalik, dibaca untuk semua. Kata kuncinya ada semua, untuk setiap, seluruh, untuk tiap-tiap, tanpa kecuali. Rumusnya seperti ini ya. Nah, dibacanya, untuk semua X anggota S berlaku PX. Semua yang bernyawa pasti mati. Lalu bagaimana dengan notasinya? Misalkan, kata semua dilambangkan dengan A terbalik. S adalah yang bernyawa, dan A adalah pasti mati. Jadi notasinya seperti ini. Dibacanya, semua X anggota S berlaku A anggota X. Bagaimana dengan nilai kebenaran kuantor universal? Untuk semua X anggota A berlaku X ditambah 3 lebih dari 0. A di sini berarti bilangan asli. Pembuktian, jika peubah X diganti setiap anggota bilangan asli, maka anggota A adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka hasilnya pasti lebih dari 0. Misalnya, X sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 lebih dari 0, berarti memenuhi ya. Misalkan lagi X sama dengan 2, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 lebih dari 0, berarti memenuhi juga ya. Dan seterusnya. Karena semua X anggota bilangan asli memenuhi persamaan di atas, maka pernyataan di atas bernilai benar. Yang selanjutnya ada negasi pernyataan berkuantor. Yang pertama, negasi kuantor universal. Untuk notasinya bisa dilihat. Itu bisa dibaca untuk semua X berlaku PX, ekuivalen dengan tidak semua X berlaku PX. Jadi kan kuantor universal itu dilambangkan dengan A terbalik ya. Itu negasinya berarti kuantor ekstensial, yaitu E yang terbalik ke sini, E. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Untuk semua mahasiswa matematika suka menari. Semua itu kan kuantor universal, berarti A terbalik. Mahasiswa matematika itu X dan suka menari itu PX. Maka negasinya adalah beberapa mahasiswa matematika tidak suka menari. Yang artinya beberapa itu kan berarti kuantor ekstensial. Kan negasi kuantor universal kan kuantor ekstensial, berarti jadi semua berubah jadi beberapa. Mahasiswa matematikanya tetap sama tidak suka menari. Kenapa tidak suka menari? Karena kan
pernyataan sebelumnya suka menari, berarti negasinya tidak suka menari. Seperti itu. Negasi kuantor eksistensial dengan rumus ada X sehingga berlaku PX, maka negasinya akan ekuivalen dengan semua X tidak berlaku PX. Kebalik dilambangkan dengan ada, dan A terbalik dilambangkan atau diartikan dengan semua. Contoh, ada mahasiswa YIN tidak bermukim di Cirebon. Ada disimbolkan dengan E terbalik, mahasiswa YIN disimbolkan dengan X tidak bermukim di Cirebon disimbolkan dengan PX. Maka negasinya menjadi semua mahasiswa YIN bermukim di Cirebon. Semua disimbolkan dengan A terbalik, mahasiswa YIN disimbolkan dengan X bermukim di Cirebon disimbolkan dengan negasi PX. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, jadi kan ada 4 kuis nih. Yang nomor 1 itu tentukan nilai kebenaran dari semua N anggota bilangan bulat 2 pangkat N ya, itu ya. 2 pangkat N min 1 merupakan bilangan prima. Yang nomor 2, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Pernyataannya adalah beberapa kucing tidak suka mandi. Yang nomor 3, tentukan nilai kebenaran dari ada X anggota bilangan bulat 5X plus 3 sama dengan 12. Yang nomor 4, tentukan nilai kebenaran dari ada X anggota bilangan real di mana 2X pangkat 2 sama dengan 18. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil ya. Jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar. Sukses selalu. Bye-bye. Oke, sekian saja materi pernyataan berkuantor dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.